Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai muamalah perserikatan, yakni wakalah dan sulh. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai wakalah. Definisi wakalah secara etimologi adalah mewakilkan atau pemberian mandat atau pemberian kuasa ya atau penyerahan. Sedangkan secara terminologi yaitu memberi kuasa seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Misalkan Fatan memberi kuasa kepada Zahra untuk menjualkan barangnya dengan harga sekian. Misalkan ya. Dan orang yang memberi wewenang disebut pemberi kuasa, yaitu Fatan. Dan orang yang diberi wewenang disebut yang diberi kuasa. Siapa? Zahra. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh yang diberi kuasa mempunyai status dan kekuatan hukum yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemberi kuasa. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan muamalah tersebut. Ya. Selanjutnya, hukum wakalah. Hukum wakalah adalah mubah atau boleh. Ini dasar hukumnya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athu ahadukum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Nah, kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sedekah atau hadiah, dan juga lain-lain. Nah, namun kebolehan hukum wakalah ini bisa jadi haram kalau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan haram dan menjadi wajib kalau memang terpaksa dan makruh bila pekerjaan itu makruh. Jadi sesuai dengan apa yang dikuasakannya itu ya, harus sesuai dengan syariah. Baik, selanjutnya. Rukun dan syarat wakalah ini pertama muwakil, yaitu adanya orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Syaratnya dia harus mukallaf dan dia juga pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jadi mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut ya. Yang kedua adanya wakil, yaitu orang yang mewakili atau orang yang diberi kuasa. Syaratnya telah diberi wakil dan yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, yakni harus balik dan berakal sehat. Dan yang ketiga, rukun dan syaratnya itu adalah adanya muwakil bih, yaitu perkara yang diwakilkan atau masalah atau urusan yang dikuasakan. Yakni syaratnya diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, yakni barangnya. Dan yang kedua, tidak bertentangan dengan syariah dan dapat diwakilkan secara syariah. Dan yang keempat adalah syigot atau ijab qabul. Syaratnya dapat dipahami antara kedua belah pihak, baik oleh muwakil maupun oleh wakil. Misalkan, saya wakilkan kepada kamu Zahra untuk menjual barang ini, gitu kata Fatan misalkan. Selanjutnya, habisnya masa akad wakalah atau berakhirnya akad wakalah ini jika pertama salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak gila, baik itu muwakilnya atau wakilnya, karena jika terjadi kematian atau gila dari salah satu pihak dari keduanya, antara muwakil atau wakil, maka syarat sah wakalah ini menjadi gugur. Dan yang ketiga, pekerjaan yang diwakalahkan dinyatakan selesai atau dihentikan. Jadi pekerjaannya telah selesai atau dihentikan, maka wakalah ini tidak punya arti lagi. Yang keempat, yaitu pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang, yaitu si
wakil ya. Dan yang kelima, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Baik, selanjutnya hikmah wakalah. Jadi dalam berbuat apapun, bermuamalah pasti ada hikmahnya ya. Yang pertama, akan timbulnya saling tolong menolong. Sebagaimana Allah juga telah memberi petunjuk kepada kita untuk saling tolong menolong ya. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 di mana di sana dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong atau mengerjakan dosa dan permusuhan. Dan yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, timbulnya saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Dan yang keempat, mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si wakil atau yang diwakilkan ya, atau mendapat kuasa. Baik, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai sulhu. Sulhu ini definisinya secara etimologi adalah damai atau memutus atau menghentikan pertikaian dan perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, secara terminologi yakni akad perjanjian untuk menghilangkan dendam permusuhan, pertikaian atau perbantahan ya. Jadi dendam di antara keduanya akan hilang gitu ya. Selanjutnya, hukum sulhu. Hukum sulhu ini disyariatkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma demi tercapainya kesepakatan, dan hukumnya jaiz atau boleh agar permusuhan antara kedua belah pihak ini dapat direlai. Di mana dasar hukum ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair, perdamaian itu amat baik ya. Dan ada dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, as-sulhu jaiz bainal muslimaini illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan aw ahalla haraman. Perdamaian ini adalah jaiz, yakni diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Baik, selanjutnya rukun dan syarat sulhu ini diantaranya yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Artinya mereka sudah dewasa dan berakal sehat, yakni tidak gila. Dan yang kedua, tidak ada paksaan di antara keduanya ya. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, di antaranya harus bernilai atau berharga atau bermanfaat. Yang kedua, dapat diserah terimakan. Atau yang ketiga, dapat diketahui secara jelas dan tidak samar atau meragukan. Dan yang keempat, termasuk hak manusia dan bukan hak Allah, seperti zina, mencuri, minuman keras, gozab atau menuduh orang berzina dan sebagainya. Ya. Dan yang keempat, rukun dan syarat sulhu ini adalah sigot, ijab qabul ya. Ijab kata terdakwa dan qabul kata pendakwa ya. Dan hendaknya lafaz ijab qabul ini dapat dimengerti dan dapat menimbulkan perdamaian di antara keduanya. Baik, selanjutnya macam-macam sulhu. Macam-macam sulhu ini yang pertama, perdamaian antara sesama muslim ya. Yang kedua, perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim. Dan yang ketiga,
perdamaian antar sesama imam dengan kaum bugot, yaitu pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Dan yang keempat, perdamaian antara suami dan istri. Dan yang kelima, perdamaian dalam urusan muamalah. Misalnya, muamalah utang piutang, masalah orang yang berlaku curang dengan yang tidak curang, dan masalah pembunuhan ataupun masalah harta, yakni warisan dan sebagainya, ya. Baik, selanjutnya hikmah sulhu ini yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah dapat menghilangkan rasa dendam di antara keduanya, ya. Angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Dan yang keempat, menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Dan yang kelima, mewujudkan kebahagiaan hidup, baik individu maupun kehidupan masyarakat. Baik, pembahasan kali ini sudah cukup. Namun, Ibu ada tugas untuk Ananda sekalian. Silakan jawaban argumentasi kalian bisa ditulis di buku masing-masing atau bisa berargumentasi secara langsung menggunakan video. Lalu silakan diupload di KI 4 e-learning, ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Ananda sekalian bila menjumpai seorang polisi yang sedang bertugas lalu menemukan pelanggaran dan polisi tersebut menawarkan perdamaian? Silakan argumentasi kalian. Jangan lupa diupload di KI 4 e-learning. Sekian pembelajaran hari ini ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.